Hello everybody, welcome back to the class. And now we are on unit 14. And this is the last unit of this beginner level. Dan ini adalah unit terakhir dari level pemula ini. Tapi unit 14 ini kita bagi nanti dalam 3 video ya. Jadi ini video pertama untuk unit 14 ini, masih ada 2 video lagi. Dan jangan lupa bahwa nanti setelah selesai semua unit 14 ini, yaitu nanti setelah selesai episode 40, nanti saya akan kasih sertifikat, di mana untuk mendapatkan sertifikat ini harus ikut ujian online. Dan nanti nama kamu akan ada di sini. Oke, nilainya juga nanti akan tertulis di sini. Jadi semangat belajar. So on this video, we are learning the present perfect. Nah, apa itu present perfect? Nah, present perfect ini adalah kegiatan yang sudah dilakukan. Jadi kata kuncinya adalah sudah, ya, atau telah. Jadi ini adalah yang disebut dengan present perfect. Jangan lupa kata kuncinya ya, sudah. And you may wonder what's the difference between present perfect and past simple. Mungkin Anda bertanya-tanya, apa perbedaan antara present perfect dan past simple? Bedanya apa? Nah, untuk yang past simple, as we learned on unit 7, seperti yang kita sudah pelajari di unit 7, bahwa simple past itu adalah juga kegiatan yang sudah lewat. Jadi sebenarnya pada dasarnya kegiatannya sama-sama sudah dilakukan. Nah, bedanya untuk yang present perfect kita tidak pernah mengatakan kapan kejadiannya. Jadi kalau misalnya ini sudah lewat ya, misalnya dalam bahasa Indonesia, saya sudah makan. Oke, jadi kalau saya bilang saya sudah makan, kita menggunakan present perfect, I have eaten. This is the example. I have eaten. Saya sudah makan. Tapi begitu saya mengatakan kapan saya makan, misalnya, saya makan 2 jam yang lalu. Jadi pada saat saya mau bilang ini, karena saya sudah mengatakan kapan saya melakukannya, sama-sama sudah lewat, jadi saya harus menggunakan versi past simple, yaitu I ate, ini bentuk kedua, 2 hours ago. Jadi ini benar-benar harus dihafal. Kalau mengatakan kapan kamu melakukannya, kamu tidak boleh mengatakan I have eaten 2 hours ago. Ini jelas salah. It is incorrect. Ini tidak benar. Jadi untuk present perfect, kita sudah melakukannya, tetapi kita tidak mengatakan kapan kejadiannya, kapan kita melakukan hal itu. Tetapi pada saat kita mengatakan kapan kita melakukannya, kita ubah dalam bentuk past simple. Di mana past simple, we have learned on unit 7. Kita sudah pelajari di unit 7. Oke, jadi silakan lihat lagi unit 7 kalau masih belum paham. Sampai di sini jelas dulu ya perbedaan antara present perfect dan past simple. Oke, untuk membentuk present perfect ini, kita harus menggunakan, ada auxiliary namanya have atau has. Ini adalah auxiliary verb ya. Kita singkatnya seperti ini ya, auxiliary verb. Oke, jadi have dan has ini adalah auxiliary verb yang kita gunakan untuk present perfect ini. Ini artinya kalau di sini kita bisa mengartikan menjadi sudah atau telah. Nah, bedanya untuk have dan has adalah untuk have kita gunakan untuk I, you, they, we. Atau orangnya 2 ya. Misalnya Irma and Bob. Ya, itu ada 2 orang ya. Jadi kita pakai have. Tetapi kalau cuma ada 1 orang, maka kita menggunakan has untuk she, he, it. Atau misalnya nama orang, misalnya Irma saja tanpa Bob. Ya, jadi kalau cuma Irma kita menggunakan has. Itu bedanya have dan has. Oke, sampai di sini jelas dulu ya. Jadi untuk present perfect ini
auxiliary yang kita gunakan adalah have dan has. Kalau yang past simple, kemarin kita menggunakan did, dan untuk yang present simple, kita menggunakan do atau does. Oke? Dan ingat, untuk yang present perfect, harus menggunakan have dan has, yang artinya sudah atau telah. Misalnya, dia telah pergi. She has gone. Dia telah pergi. Another example, I have worked hard. Saya sudah bekerja keras. Jadi ini auxiliary kita di sini ada has karena she, dan untuk I kita pakai have. Ini auxiliary. Kalau kita artikan bisa telah atau sudah. Oke? Dan ingat, setelah have dan has ini diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Jadi setelah have atau has ini diikuti oleh past participle. Jadi past participle itu kalau di Indonesia kita sering menyebutnya sebagai bentuk ketiga, ya. Tapi biasakan dengan sebutan past participle. Please remember this term. Ingat istilah ini, past participle, kata kerja bentuk ketiga. Jadi kalau has dan have ini diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga, artinya telah atau sudah. Kenapa saya menekankan bagian ini? Karena have atau has bisa juga artinya punya, ya, bisa juga artinya punya. Misalnya, I have a car. She has a book. Jadi, saya punya mobil atau sebuah mobil, dia punya buku atau dia punya sebuah buku. Di sini have artinya punya. Oke, has artinya punya atau mempunyai. Jadi, have dan has ini punya dua arti, ya. Bisa artinya sebagai auxiliary verb yang artinya sudah atau telah, bisa juga artinya sebagai verb, sebagai kata kerja langsung, yaitu punya. Bagaimana membedakannya? Membedakannya sangat gampang. Jadi, kalau have dan has diikuti oleh bentuk ketiga atau past participle, ini past participle ya, bentuk ketiga, kata kerja bentuk ketiga, maka artinya telah atau sudah. Oke, dia berfungsi sebagai auxiliary verb jika diikuti oleh past participle. But if have or has is followed by a noun, jika diikuti oleh kata benda, oke, kata benda, a car, a book. Jadi kalau diikuti oleh kata benda, artinya punya. Jadi ini mengenai have dan has dulu ya. Jadi saya harap kalian tidak bingung tentang have dan has ini, karena dia memiliki dua fungsi, yaitu sebagai auxiliary verb, sudah dan telah, di mana selalu diikuti oleh bentuk ketiga. Ini selalu, pasti diikuti oleh bentuk ketiga atau past participle. Tetapi kalau dia artinya sebagai punya, I have a car, dia selalu diikuti oleh kata benda. Ya, diikuti oleh noun. Sampai di sini jelas dulu ya perbedaan have dan has ini sebagai verb dan juga sebagai auxiliary verb. Oke, jadi sekarang kalian sudah tahu bahwa setelah have atau has itu selalu diikuti oleh past participle atau bentuk ketiga. Ini kalau ada kata kerja, kita menggunakan past participle. Tetapi apabila tidak ada kata kerja, maka kita harus menambahkan been dulu. Baru dilanjutkan mungkin kata sifat. Oke, ini kalau non-verb atau tidak ada kata kerja. Kalau yang ini tadi dengan ada verbnya, dengan ada kata kerjanya. Sampai di sini jelas dulu ya. Nah, misalnya kita lihat contohnya di sini. I have been to Germany. Jadi I've been ini adalah singkatan dari I have been to Germany. Artinya saya sudah pernah atau saya sudah ke Jerman.
Karena kalimat ini, di dalam kalimat ini coba perhatikan, ini tidak ada verbnya. Ya, karena to German itu bukan kata kerja. Makanya kalau tidak ada kata kerja, kita harus menggunakan been. Oke? Kalau negatifnya, I haven't been to France, for example. Saya belum pernah ke Prancis. Oke? Jadi sampai di sini jelas dulu ya. Dan haven't ini adalah singkatan dari I have not been to France. Saya belum pernah ke Prancis. Jadi kita harus menggunakan been setelah have atau has apabila tidak ada kata kerja. Contoh lain, misalnya, my cousin, sepupu saya, has been sick for 2 days. Sepupu saya sudah sakit selama 2 hari. Karena ini tidak ada kata kerja ya, sick itu kata sifat, adjective. Jadi kalau tidak ada kata kerja, misalnya ada kata sifat, maka kita harus menggunakan been terlebih dahulu. Jadi itu fungsinya been di sini ya. Jadi fungsinya been adalah melengkapi kalimat itu supaya ada kata kerja. Kalau di kalimat itu tidak ada kata kerja untuk present perfect. Oke, sampai di sini jelas ya. Jadi kalau kamu sudah pernah ke suatu tempat, kamu cukup mengatakan ini aja. I have been atau I've been. Misalnya I've been to Jakarta, I've been to Bali. Jadi kalau belum pernah, kamu cukup mengatakan I haven't been atau I have not been. I haven't been to Singapore, for example. I've been to the USA. Tapi kalau belum pernah, kamu bisa mengatakan I've never been. Itu kalau belum pernah. Kamu juga bisa mengatakan kalau pernah I've ever been to Australia. Itu kalau pernah. Kamu juga bisa mengatakan ever untuk menekankan, tapi tidak harus. Cukup mengatakan begini juga, I have been to Australia. Ini juga sudah benar. Ini kalau sudah. Tetapi kalau belum pernah, never. I've never been to Australia. Belum pernah. I haven't been to any of the countries. Saya belum pernah pergi ke negara-negara ini. Ya, negara Australia, USA, France, Germany. Belum pernah. Jadi I haven't been. Jadi ada dua untuk mengatakan belum pernah ya. I haven't been. Bisa juga I've never been. Ini sama artinya ya. Saya belum ke sana, saya belum pernah ke sana. Ini artinya sama ya. Jadi tidak ada bedanya. Kamu boleh menggunakan versi ini, boleh versi ini. Ini kalau ada been-nya. Artinya been ini adalah kalau tidak ada kata kerja di dalam kalimatnya. Sampai di sini jelas dulu ya. Nah, bagaimana kalau kita bertanya, apakah kamu sudah pernah ke suatu tempat? Nah, biasanya kalau saya bertemu orang-orang asing, ya, orang yang baru kenal, biasanya saya bertanya begini, apakah kamu pernah ke Indonesia? Biasanya saya bertanya seperti itu. Nah, bagaimana cara menanyakan hal seperti ini? Apakah kamu sudah pernah atau pernah, ya? Apakah kamu sudah pernah ke Indonesia? Nah, untuk menanyakan hal ini, kita bisa mulai dari have. Jadi, have you ever been to Indonesia? Begitu cara menanyakannya. Atau tanpa ever juga sudah benar, ya. Tanpa ever juga boleh saja artinya, ya. Have you been to Indonesia? Atau have you ever been to Indonesia? Ini kalau menanyakan apakah kamu sudah pernah ke suatu tempat. Jadi misalnya, have you ever been to Bali? Have you ever been to, sebutkan kota atau negara. Begitu cara menanyakannya ya. Ini adalah yes or no question. Jawabannya kalau sudah, yes, I have. Begitu cara menjawabnya. Kalau tidak, no, I haven't. Begitu cara menjawabnya. Sampai di sini jelas ya. Oke, jadi ingat ya, kita menggunakan been kalau tidak ada kata kerja di dalam kalimatnya. Oke, dan sekarang kita fokus untuk present perfect
yang mana kita menggunakan have atau has plus past participle, yaitu ada kata kerjanya. Ya, yang been tadi tidak ada kata kerjanya, dan sekarang yang ada kata kerjanya. Nah, dalam hal ini kalian harus menghafal, mau tidak mau, di dalam bahasa Inggris itu ada kata kerja bentuk ke-1, kedua, dan ketiga. Dan ketiga adalah past participle. Oke, nah ini adalah contoh-contoh bentuk ketiga yang sering digunakan ya. Jadi ada eaten. Eaten itu adalah sudah termasuk bentuk ketiga yang merupakan bentuk dasarnya adalah eat. Oke, seen juga bentuk ketiga daripada see, melihat. Met merupakan bentuk ketiga dari meet, bertemu. Drunk, bentuk pertamanya drink, minum. Flown, bentuk pertamanya fly, terbang. Made, membuat, bentuk pertamanya make. Taken, merupakan take, mengambil. Driven, drive, mengendarai, mengemudi. Cooked, cook, memasak. Bought, buy, membeli. Given, give, memberi. Won, win, memenangkan, menang. Had, have, punya. Stayed, stay, menginap atau tinggal. Dan do, mengerjakan atau melakukan. Jadi ini harus kalian tahu. Jadi kalian boleh mulai dari menghafal kata-kata ini dulu. Silakan buat kalimatnya. Contohnya kita ambil dari seen ya, yaitu melihat. I've seen the movie. Saya sudah melihat film itu. I've itu singkatan daripada I have seen the movie ya. Jadi I've seen the movie atau I have seen the movie. Jadi kita tidak boleh menggunakan see. Ini salah. Kita juga tidak bisa menggunakan saw. Ini salah. Harus seen. Jadi mau nggak mau kalian harus hafal. Nanti saya kasih tahu daftarnya. Ada daftarnya, saya sudah buat. Kalau negatifnya, I haven't seen the movie. Jadi untuk negatif, tetap kita menggunakan bentuk ketiga. Bentuk positif, bentuk negatif, tetap kita menggunakan bentuk ketiga. Kalau simple present sebenarnya tidak seperti itu ya, atau simple past. Tetapi kalau untuk yang present perfect, kita menggunakan tetap bentuk ketiganya untuk positif, negatif, dan juga interrogatif. Atau I have not. Jadi haven't, singkatan daripada have not seen the movie. Untuk pertanyaannya, misalnya, kamu sudah melihat filmnya. Jadi, have you seen the movie? Jadi semua positif, negatif, dan interrogatif kita semuanya menggunakan bentuk ketiga. Dan auxiliary-nya di depan. Ini yes or no question. Selalu di depan. Ya, have atau has. Jadi have you seen the movie? Oke, sekarang kita fokus di sini dulu ya. Ya, I haven't seen the movie atau I have not seen the movie. Nah, saya kan sudah bilang tadi have itu atau has ada dua macam. Dia sebagai auxiliary verb dan juga sebagai verb saja. Di mana sebagai auxiliary verb dia sebagai sudah atau telah, dan juga dia bisa mengartinya sebagai punya. Kalau misalnya ini sebagai auxiliary verb ya, saya belum melihat film itu. Oke, ini sebagai auxiliary verb. Tetapi sebagai punya yang artinya untuk verb, kita bilangnya I don't have a car. Ini sebagai verb. Jadi beda ya. Jadi jangan terkecoh. Jadi ada dua macam. Don't have atau doesn't have. Ini artinya tidak punya. Ya, ini artinya tidak punya. I don't have. Ini artinya tidak punya. Tetapi kalau haven't atau hasn't, ini artinya belum. Jadi kalian harus tahu bedanya tidak punya dan belum.
Jadi kalau belum, haven't atau hasn't, tergantung subjeknya ya. Kalau tidak punya, don't have atau doesn't have. Sampai di sini jelas ya, jangan bingung ya. Kamu misalnya bilang, I don't have seen the movie. Ini salah. Jadi jangan salah membuat kalimat negatifnya. Begitu juga di sini, kamu jangan bilang I haven't a car. Ini juga salah. Jadi kalau kamu tidak punya mobil, kamu bilangnya I don't have a car, bukan haven't. Bukan have not. Bukan I have not a car. Ini salah. Ya, ini salah. Jadi kalau tidak punya mobil, I don't have a car. Sampai di sini jelas ya. Begitu juga di atas ya. I haven't seen the movie. Bukan I don't have seen the movie. Jadi ini salah. Saya hapus salah. Ini juga salah. Oke. Jadi jangan lupa bahwa have dan has ini punya dua fungsi. Dan hati-hati karena dua-duanya itu penggunaannya beda. Dimana kalau dia sebagai auxiliary tadi sekali lagi, dia selalu diikuti oleh bentuk ketiga atau past participle. Sedangkan kalau dia artinya tidak punya, diikuti oleh kata benda. Sampai di sini jelas ya mengenai formulanya. Dan saya ingatkan sekali lagi bahwa untuk present perfect ini, kalian mau tidak mau, kalian harus menghafal bentuk past participle untuk setiap kata kerja. Untuk bisa menggunakan present perfect. Dan saya sudah membuat daftarnya. Ini adalah daftar untuk yang irregular ya, maksudnya yang tidak beraturan. Nanti linknya ada di bawah video ini ya. Ini daftar yang sering kita gunakan dulu ya. Jadi karena kalian masih pemula, jadi kata kerja yang sering digunakan aja dulu. Ini kalian harus hafal. Ini bentuk pertamanya. Oke, past simple and past participle. Nah, inilah past participle yang kita gunakan untuk present perfect. Jadi kalian harus mau tidak mau harus menghafal bentuk ini. Itu wajib ya, tidak ada pilihan lain. Jadi tugas pertama kalian adalah kalian harus melengkapi ini. Misalnya ini arrive. Jadi past simple-nya itu arrived, past participle-nya arrived. Kalau leave, past simple-nya itu left, dan past participle-nya itu kebetulan sama, left. Kalau write, wrote, and written. Ini dicek ya. Jadi kalian lanjut, kalian coba kerjakan untuk mengetes apakah ada yang kalian ingat atau kalian benar-benar tidak tahu sama sekali. Itu adalah kuis online pertama kalian. Kemudian kita ada bacaan. Monica Konak. She is a tennis player, seorang pemain tenis. Dan yang merah-merah ini adalah pilihan. Ya, jadi kita menentukan apakah kita menggunakan present perfect atau menggunakan past simple. Masih ingat tadi yang saya bilang bahwa perbedaan dari present perfect dan past simple adalah bedanya untuk past simple kita mengatakan kapan kita melakukannya atau kapan kejadian itu terjadi. Sedangkan untuk present perfect, kita tidak mengatakan kapan kejadiannya. Jadi kalian menentukan sendiri ya, already won atau has already won. Started atau has started. Saya sudah buat kuis online ya. Jadi di sini ya, Monica Kovac is a tennis player. She is only 14 years old, but she ini already won atau has already won. Saya kasih tahu bahwa already itu artinya sudah. Ini hanya penekanan saja, tetapi kalau sudah, ini tidak boleh berdiri sendiri. Kita juga harus menggunakan auxiliary verb dulu. Ya, jadi she has already won. Won itu adalah bentuk ketiga daripada win. Past participle-nya won. Ini salah ya, nanti saya hapus ini. Tournament in her life. She started atau she has started
playing tennis with her father when. Nah, ini when she was 10 years. Ini mengatakan kapan. Ya, jadi kalau mengatakan kapan tadi saya sudah bilang, kita harus menggunakan versi past simple. Oke, jadi kalian coba untuk mengetahui apakah kalian sudah bisa membedakan present perfect dengan past simple. Kalian coba ya. Jangan khawatir, ada kunci jawabannya. Ya, terjemahannya juga ada, sudah saya siapkan. Setelah kalian mengerjakan ini, tentu saya harap kalian mengerti artinya. Kalau tidak mengerti, ada terjemahannya di sini. Kalian lanjut dengan menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya mengenai ini tadi. Pertanyaan yang pertama, has Monica won many tournaments? Apakah Monica sudah memenangkan banyak turnamen? Kalau sudah, tadi saya sudah bilang, yes, she. Karena Monica pakai she ya. Yes, she has. Tapi kalau belum, no, she hasn't. Seperti itu caranya ya. Nah, jangan lupa kalau pertanyaannya did, berarti ini yang sudah lewat. Ya, kalau did, kalau yes-nya, yes, she did. Kalau no, no, she didn't. Jangan lupa ya. Kemudian nanti kalian cek. Ini yes or no question, jadi yes or no, itu pasti jawabannya. Ya, kalau dimulai dari has, did, atau have, ini semua auxiliary, ini merupakan yes or no question. Jadi jawabannya pasti yes or no. Oke? Nah, begitu juga dengan yang bagian keempat ini adalah tugas terakhir untuk video kali ini, yaitu kalian menentukan tetap apakah ini present perfect atau past simple. Oke, jadi kalian baca ini ya. On Sunday morning, two men. Nah, ini kejadiannya sudah dikasih tahu nih kapan. Jadi kalau sudah dikasih tahu kapan, kita menggunakan bentuk past simple ya. Jadi past simple itu kita menggunakan bentuk kedua. Met. On Sunday morning, two men met. Jadi kita mengubah, please change the verbs in the brackets. Ya, jadi kalian harus mengubah kata kerja yang ada di dalam kata kurung ini dengan menentukan sendiri. Ya, jadi tergantung apakah dia itu present perfect atau past simple. Ya, met. Jadi nanti kalian ngecek. Silakan kalian berlatih ya. Ini di video pertama itu kita lebih fokus ya membedakan present perfect dan past simple dulu. Kalau kalian masih belum paham betul tentang present perfect ini, tidak apa-apa karena kita masih lanjut lagi di video selanjutnya. Jadi ini tidak selesai mengenai present perfect, kita masih banyak pembahasan di video selanjutnya.